menjawab pertanyaan dari Mbak Yusfa Nonita. Jadi kenapa fotonya nggak pernah diterima? Saya paham ya, mungkin ini juga terjadi kepada teman-teman semua yang barusan berkecimpung di dunia Shutterstock. Cuma di video kali ini saya akan sharing tentang kenapa fotonya nggak pernah diterima. Ini bisa jadi sakit hati, bisa jadi desperate, putus asa, dan lain sebagainya. So stay tune, kita ketemu setelah ini. Halo Mbak Yusfa, nama saya Bima Aditya, teman-teman semua juga, salam kenal buat yang baru pertama kali datang ke channel YouTube saya. Salam kenal, saya Bima Aditya, saya seorang fotografer. Jadi channel ini saya banyak sharing tentang dunia fotografi, alhamdulillah hampir setiap hari, udah konsisten setiap hari, berapa lama ya, hampir 5-6 bulan kayaknya ya. Saya sekarang enjoy sekali motret di dunia microstock sambil nunggu wedding industry kembali pulih, portrait. Ya saya juga udah motret sih sebenarnya offline, cuman Shutterstock buat saya adalah sebuah masa depan buat kita semua yang suka jepret-jepret foto pakai handphone, pakai kamera, karena sebenarnya nggak butuh skill yang luar biasa untuk bisa sekedar cari uang di Shutterstock. Jadi pertanyaannya bagus sekali Mbak, ini kenapa fotonya nggak bisa diterima? Saya tahu sih teman-teman di rumah juga mengalami pengalaman yang sama, sakit hati yang sama, putus asa. Cuman satu-satunya alasan kenapa fotonya Mbak tidak diterima itu adalah karena tidak memenuhi syarat. Lalu syaratnya apa? Saya nggak akan jelasin di sini. Kenapa begitu? Karena saya kontributor. Saya sama dengan Mbak, saya sama dengan teman-teman semua. Saya juga seorang profesional di sini, artinya saya bukan yang punya Shutterstock. Saya saranin Mbak dan teman-teman semua yang nggak ngerti syarat fotonya itu apa, silahkan masuk ke shutterstock.com dan cek yang namanya term and condition atau photo and footage requirements. Kenapa nggak akan saya jawab di sini? Karena peraturan itu berubah-berubah. Jadi sama kayak Google, algoritma Instagram, YouTube, kemudian TikTok, mungkin Shutterstock. Ini term and condition-nya bisa berubah-berubah. Dulu saya bilang, ketika saya mulai dulu 2017, penghasilannya minimal adalah 25 sen teman-teman. Ternyata di 2000 berapa ya, 2020 kalau nggak salah, penghasilan minimalnya jadi 10 sen. Karena itu saya bukan orang yang berkuasa di sini, karena peraturannya berubah-berubah. Daripada saya ngomong, saya tiba-tiba ngawur, kok peraturannya sudah berubah, maka saya sarankan Mbak dan teman-teman cek langsung ke websitenya shutterstock.com. Jadi satu-satunya alasan adalah kenapa fotonya tidak diterima, karena fotonya tidak memenuhi syarat. Kenapa fotonya tidak memenuhi syarat? Gampang sebenarnya. Itu kalau di handphone, kayak misalnya nih, saya kemarin habis motret, kan saya habis dari Jakarta ya, saya motret di daerah Ciputat. Itu adalah area rumah masa kecil saya di Ciputat. Nah, saya mau motret mana ya? Ada batu bata nih di dekat komplek rumahnya adik saya. Ini yang batu batanya yang satu approve, yang satu not approve. Kalau misalnya kita mau cek kenapa fotonya nggak ditolak, saya klik fotonya yang not approve, tulisannya adalah similar content. Jadi ada alasannya gitu, kenapa foto saya nggak di-approve. Ini sekarang saya coba lagi motret ayam bakar ya. Ini saya potret ayam bakar itu pakai handphone ini dan pakai mode portrait. Jadi mode portrait itu ada kayak settingan blur yang di efek-efek gitu. Ini kenapa nggak di-approve? Saya klik nih, not approve-nya ayam bakarnya. Fokus, sederhana. Jadi kenapa nggak fokus? Padahal udah kelihatan fokus. Jangan dilawan. Ini yang ngecek robot artificial intelligence. Jadi udah pakai sistem gitu. Jadi kalau misalnya dibilang nggak approve, ya udah nggak approve gitu. Tapi ada nggak foto saya pakai handphone ini approve? Ada. Sama-sama ayam bakar, sama-sama pakai model portrait yang ini approve guys. Jadi sederhana. Yang tadi tuh mungkin saya ngasih fokusnya, nitik fokusnya salah. Mungkin saya dapatnya di batu baranya, atau di arangnya, atau di bagian besinya. Padahal yang mau dijual adalah ayamnya. Jadi sederhana aja. Makanya kalau teman-teman bingung, kenapa fotonya nggak di-approve? Karena nggak memenuhi syarat. Nggak memenuhi syaratnya kenapa? Bisa filenya kekecilan, bisa fotonya ngeblur, bisa terlalu banyak foto yang mirip-mirip gitu. Bisa karena artifacts tuh ngeditnya terlalu lebay,
bisa juga karena apa, over atau under exposure. Kayak foto apa nih, kopi saya nih, ini fotonya over atau under exposure, ditolak gitu. Jadi sebenarnya sih saya sih yakin sih sampai sekarang juga saya pasti mengalami penolakan lebih banyak daripada teman-teman semua yang barusan mulai. Cuma masalahnya saya jatuh cinta sama pekerjaan ini, jadi teman-teman mungkin ditolak 50 kali, teman-teman nyerah. Saya sebulan udah ratusan kali ditolak. Jadi kembali lagi gitu, kenapa nggak diterima? Karena tidak memenuhi syarat. Sekarang gimana caranya biar fotonya diterima? Satu, tadi saya udah bilang, baca term and condition-nya. Terus yang kedua, kalau teman-teman tuh adalah orang yang tidak tahu tentang dunia fotografi, ibu rumah tangga, atau nol potol tentang dunia fotografi, misalnya teman-teman punya kamera, motretnya jangan pakai mode manual, pakai aja mode auto. Oh, model auto nggak keren gitu. Nggak keren dari Hong Kong. Ini bukan masalah keren-kerenan. Saya udah pernah upload di video sebelumnya. Foto keren nggak keren bukan urusan di Shutterstock, yang penting sold buat saya. Nah, makanya itu. Kalau teman-teman motret pakai handphone, kan ada tuh handphonenya yang keren-keren, bisa disetting, diterangin, digelapin. Udah jangan di-adjust. Udah nggak usah ngapain di-adjust, kurang kerjaan banget di-adjust. Jadi foto yang saya hasilin misalnya kayak foto tumis kacang panjang, terus saya motret pakai handphone apalagi ya, foto industrial, furniture, itu semuanya modenya auto. Saya nggak berani ngutik-ngutik, karena apa? Karena kalau ngutik-ngutiknya salah, jadinya penolakannya karena fokus, karena over under exposure. Padahal apa ya, saturasi di handphone beda mungkin dengan saturasi di pihak Shutterstock-nya. Lalu yang kedua, kalau saya kebanyakan ngedit, nanti saya ditolak karena compression artifacts gitu. Jadi makanya kalau motret, kalau masih belum lancar, teori fotografinya, segitiga exposure nggak ngerti, komposisi juga nggak ngerti, auto. Baik teman-teman pakai DSLR, pakai mirrorless, pakai handphone, udah auto, jangan diapa-apain. Karena di Shutterstock itu ya teman-teman, ini tuh adalah foto konten, foto berita, foto yang dipakai para blogger, footage-nya juga dipakai para videographer, dipakai sama stasiun TV, dipakai sama YouTuber gitu. Ini nggak butuh apa ya, kalau kita memang bicara sebuah production house memang butuh sebuah spesifikasi video yang tinggi gitu. Cuman kalau misalnya kita awal-awal nih baru berkecimpung dunia Shutterstock, terus kita ngomongin technical segala macam, waduh teman-teman bisa seminggu udah putus asa gitu, karena bakal ditolak terus gitu. Nah makanya saya selalu bilang di komentar di YouTube, di Instagram, Mas, Mbak, ayo enjoyin prosesnya, jangan apa ya, jangan buru-buru, jangan gerusa-gerusu, udah santai aja. Jadi tadi tipsnya cuma 2 sederhana. Yang satu, cek term and condition atau requirements-nya di shutterstock.com. Yang kedua, auto aja, udah nggak usah diapa-apain ya. Jadi mudah-mudahan ini pertanyaan ini menjawab tadi pertanyaan dari Mbak Yusvanonita. Jadi mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan, kok foto saya nggak pernah diterima ya Bang gitu. Karena nggak memenuhi syarat Mbak. Jadi udah sederhana aja. Jadi coba lagi kalau masih suka ya. Cuman kalau saya sih suka. Kalau Mbak memang suka dengan dunia fotografi, motret aja, motret dijual. Karena nggak semua orang bisa secantik para influencer, seseksi para influencer. Kita tuh kadang-kadang muka pas-pasan. Nggak apa-apa sih muka pas-pasan, kalau kata Kang Emil, mukanya pas-pasan nggak apa-apa, tapi kantongnya mewakili lah. Jadi kantongnya yang tebel gitu maksud saya. Oke. Buat teman-teman, buat siapapun yang masih baru pertama kali datang ke channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak. Silahkan subscribe, nyalain loncengnya, karena saya akan sharing tentang dunia fotografi hampir setiap hari jam 5 pagi. Saya punya lebih dari 100 video, 110 mungkin video hanya khusus tentang Shutterstock aja. Saya nggak mau di tempat lain. Ada sahabat saya, Mas Fajrul Islam, dia motret untuk Getty, dia motret untuk Dreamstime, dia motret banyak, cuman saya memilih enggak, saya di channel ini hanya Shutterstock. Jadi kalau teman-teman mau yang tipenya banyak, bisa masuk juga ke channelnya Mas Fajrul Islam. Cuman kalau teman-teman, waduh otak saya nggak kuat nih gitu, saya bisanya cuma Shutterstock. Stay tune di channel ini, nyalain loncengnya, subscribe. Kalau teman-teman butuh sebuah panduan yang komprehensif daripada dengerin saya ngomong ngecepres atau nontonin video saya dari 1 sampai 120 misalnya gitu, ada ebook di bawah namanya Jualan Foto dengan Shutterstock dan Shutterstock. Itu cerita perjalanan saya jelasin mindsetnya, saya jelasin teknikalnya gimana, nulis deskripsinya,
milih kata kuncinya, boleh nyontek apa enggak, terus hal-hal apa aja yang harus dipahami as a beginner ya. As a beginner di dunia microstock, walaupun teman-teman fotografer udah wedding segala macam, portrait atau komersial, cuman Shutterstock is another level. Jadi mudah-mudahan teman-teman berkenan. Download di buka di bawah, ada linknya. Kalau bingung pakai PayPal, pakai kredit card, bisa email saya di fotobima@gmail.com. Nanti akan dibantu dengan tim studio. Kita ketemu di video berikutnya. Mwah.